Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Gugus Anggrek Desa Tumpang Krasa serta pengurusnya dan teman-teman satu gugus anggrek Desa Tumpang Krasa yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih sebelumnya dapat menghadiri dalam siang hari ini, yaitu dalam aksi nyata saya modul 14 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 di TK Pertiwi Tumpang Krasa, Jati Kudus. Perkenalkan, di sini fasilitator saya Bapak Novida Ardiansyah SPD MPD, pengajar praktik Bapak Ali Yusron SPD, dan saya sendiri Niken Septiani, calon guru penggerak angkatan 11. Pada siang hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk tugas modul 14 di pendidikan guru penggerak. Karena di TK Pertiwi Tumpang Krasa ada 2 guru, maka saya mengajak rekan gugus anggrek yang ada di Desa Tumpang Krasa dalam pengimbasan ini. Konsep inti budaya positif: yang pertama, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; ketiga, nilai-nilai kebajikan; keempat, kebutuhan dasar manusia; kelima, motivasi perilaku manusia; yang keenam, posisi kontrol guru; ketujuh, keyakinan kelas; dan 8, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyanyi profil pelajar Pancasila, Bu? Bisa. Profil pelajar Pancasila beriman dan Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Itu semua adalah profil pelajar Pancasila. Teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilusi guru kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dalam teori choice, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
semisal rujukan atau nasihat-nasihat jika terlalu dalam mungkin bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalau kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, harus secukupnya, dan kritikan tersebut itu membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Berikut stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Jadi kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, harus secukupnya, dan kritikan tersebut itu membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Berikut stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Untuk nilai-nilai kebajikan, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ini diagram lingkaran kebutuhan dasar, di mana yang pertama yaitu kita bertahan hidup, bebas, bisa, senang, dan diterima maupun disayang. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi intrinsik. Untuk motivasi yang ketiga yaitu hukuman. Tidak berencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk motivasi perilaku manusia yang keempat, konsekuensi. Terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Dan yang terakhir kelima, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai manajer. Menurut bunda-bunda yang baik, guru sebagai apa? Guru sebagai teman dan sebagai manajer. Karena kita kan memimpin anak-anak. Ya, tapi memantaunya ya. Ini berikut 5 contoh penerapan posisi guru. Misal kasus siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contohnya, guru sebagai penghukum, anak-anak disuruh berhormat bendera selama 1 jam. Iya. Nanti malah jadi pembulian, nanti kalau jadi kasus nih. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, begini kan, ada anak merasa bersalah, dia malah jadi. Dan yang terakhir kelima, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai manajer. Menurut bunda-bunda yang baik, guru sebagai apa? Guru sebagai teman dan sebagai manajer.
karena kita kan memimpin anak-anak. Ya, tapi memantaunya ya. Ini berikut 5 contoh penerapan posisi guru. Misal kasus siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contohnya guru sebagai pendukung, anak-anak disuruh berlima bendera selama 1 jam. Iya. Nanti malah jadi pembulian, nanti kalau jadi kasus nih. Nah, ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, begini kan ada anak merasa bersalah, dia malah jadi takut, tidak percaya diri. Terus ini guru sebagai teman.